Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, amin. Kalau kita masih ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi percayalah bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan, dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa buat setiap kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberikan sukacita yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Bapa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan menerima sukacita-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan sebelum kita memasuki firman Tuhan.
bisa membalas setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Senangkan Tuhan dengan penyembahan pujian hari ini.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi sebuah jawaban Tuhan, dapat menjadi sebuah kekuatan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Haleluya, salam jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Saya percaya saudara tetap semangat. Bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Haleluya. Baik, kita akan belajar sama-sama melalui perenungan firman Tuhan dalam doa malam online ini. Saya tetap percaya walaupun kita masih online, ya saudara ibadah di rumah, saya tetap percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kami sudah sungguh-sungguh berdoa supaya ibadah doa malam gereja kita ini terus Tuhan boleh berkati dengan hadiratnya. Firman Tuhan pada malam ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11, dan saya berikan tema cara pandang terhadap masalah. Ayo kita katakan sama-sama 2, 3. Cara pandang terhadap masalah. 1 Samuel pasal 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu kurang lebih 3,2 meter. Oh, tinggi sekali raksasa. 3,2 meter itu tinggi daripada Goliat. Saudara berapa sih tingginya? Kalau saya 168, ini berarti 2 kalinya saya ini ketinggian daripada Goliat. Ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya
dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga, kurang lebih 57 kilo. Itu berat baju sirahnya saja 57 kilo. Ya. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Mata tombaknya saja beratnya 6,9 kilo atau 7 kilo lah. Itu mata tombaknya, saudaraku ya. Ya kalau kena kepala kita jadi apa kepala itu ya? Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan bersuruh kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, kita baca sama-sama. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul, raja yang sudah berperang sekian kali dan Tuhan berikan kemenangan, bersama panglimanya, bersama pasukannya, itu mendengar tantangan dari Goliat, mereka tidak berani, mereka bahkan sangat ketakutan. Karena yang dihadapi mereka adalah raksasa, seorang manusia tingginya 3,2 meter. Tidak ada yang berani menerima tantangan daripada Goliat. Ini masalah besar bagi Raja Saul, bagi barisan Israel. Memang ada masalah yang dibuat oleh ulah manusia. Manusia itu bisa saja karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, ya dia akhirnya membuat suatu kesalahan dan akhirnya berdampak punya masalah yang besar. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah ini? Allah bisa saja juga mengizinkan kita punya masalah, walaupun kita tidak berbuat kesalahan. Contoh Ayub. Tentu sebagai orang percaya kita harus menghindari masalah yang dibuat sendiri. Tapi jika masalah itu datang atas seizin Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapinya? Misalnya masalah yang timbul karena pandemi COVID-19. Banyak orang alami kesulitan. Perusahaan tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan. Akhirnya terjadi PHK besar-besaran. Bahkan ada yang ditutup. Usaha pribadi juga mengalami goncangan. Order sudah berkurang banyak. Dan sangat memukul akan keuangan usaha. Kesulitan yang bukan disebabkan kesalahan kita, dosa kita. Tapi karena situasi kondisi. Karena keadaan dunia. Ya. Tapi semua tetap di dalam kontrol Tuhan. Disinilah cara pandang seseorang terhadap masalah akan sangat menentukan sikap dan tindakan mereka. Cara pandang terhadap masalah. Ketika seseorang memandang masalah selalu hal yang negatif dan merugikan, maka tidak heran mereka menjadi stres, frustasi. Bahkan mereka bisa mulai meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan tidak sedikit ada yang mundur dari pelayanan. Atau yang lebih celaka lagi, bahkan meninggalkan Tuhan. Kecewa berat dengan Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Kok bisa mengalami keadaan yang seperti ini? Mengalami kesulitan yang luar biasa. Bagaimana seharusnya kita memandang masalah? Inilah yang akan saya bahas secara singkat. Belajar dari pengalaman Daud menghadapi masalah besar, Goliat.
beda respon antara orang Israel, Raja Saul dengan panglimanya, dengan pahlawan-pahlawannya, dengan Daud. Bagaimana seharusnya kita memandang masalah? Yang pertama, masalah menjadi sarana untuk ujian naik tingkat. Sekali lagi, masalah menjadi sarana untuk ujian naik tingkat. Setiap anak sekolah pasti mengalami ujian naik kelas. Setiap ujian yang diikutinya akan membuat dia naik kelas yang lebih tinggi. Maka dia harus ngikutin ujian itu. Suka tidak suka, dia harus ikuti ujian itu. Untuk dia bisa naik kelas. Ujian kelulusan supaya dia lulus. Maka respon yang benar, dia akan mempersiapkan belajar sungguh-sungguh dengan baik. Supaya dapat nilai yang baik. Supaya dia naik kelas. Supaya dia lulus. Respon yang benar jika kita memandang masalah adalah ujian naik tingkat dalam iman. Ujian iman. Maka kalau kita memiliki respon seperti ini, kita tidak akan lari dari masalah. Kita akan hadapi masalah itu. Kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah itu. Dan Daud punya pengalaman dalam mengembalakan kambing domba, menghadapi masalah. Secara remaja dia sudah punya pengalaman menghadapi masalah demi masalah. Walaupun dia hanya sebagai penggembala kambing domba yang tidak banyak, cuma 2-3 ekor. Masalahnya apa? Binatang buas, singa, beruang. Itu masalah berat nggak? Oh, masalah berat. Bukan hanya dombanya yang bisa diterkam, dibunuh, tapi gembalanya juga bisa diterkam, dimakan sama singanya, dibunuh sama beruang. Itu masalah. Nah, bagaimana respon Daud? Daud tidak lari dari masalah. Daud hadapi masalah itu. Binatang buas dia hadapi dan dia selesaikan itu. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Jadi, saat ada masalah yang lebih besar, yaitu Goliat dengan tinggi 3,2 meter, Daud tetap tenang. Daud berani menghadapinya. Walaupun Raja Saul dan semua prajuritnya sangat ketakutan, tidak berani menghadapi Goliat. Respon yang benar berdasarkan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat ada masalah sebesar apapun, maka kita tidak boleh lari dari masalah. Hadapi masalah kita bersama Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menolong kita pada masalah sebelumnya. Saya percaya saudara semua kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Itu cukup, ingat itu saat menghadapi masalah baru yang mungkin lebih besar menurut pemikiran saudara. Maka pengalaman yang dahulu bersama dengan Tuhan, ditolong Tuhan, itu cukup bagi kita untuk menghadapi masalah baru yang lebih besar. Karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Jangan hanya fokus kepada besarnya masalah, tapi fokus kepada besarnya kuasa Allah, kasih Allah yang tidak pernah berubah untuk kita semua. Apa yang terjadi dalam diri kita, semua dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan, dan tidak akan dibiarkan Tuhan masalah lebih daripada kekuatan kita, melampaui kekuatan kita. Tidak, Dia Allah yang sangat baik. Tidak mungkin untuk itu. Percayailah, jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Seperti Daud punya pengalaman, ngalahkan singa, beruang, cukup bagi dia untuk dia menghadapi Goliat, karena Allah beserta
dia. Jadi saat saudara punya masalah besar menurut pandangan saudara, maka mari milikilah pandangan ini membuat saya akan naik tingkat. Haleluya, ujian iman. Naik kelas, naik tingkat, lebih lagi luar biasa. Dan Daud berhasil. Akhirnya apa? Daud dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Setelah dia mengalahkan Goliat, dia dapat kekayaan besar dan diambil mantu oleh Raja Saul dan diangkat oleh Saul menjadi kepala prajurit atau komandan. Dan bisa saja 3 kakaknya yang sudah jadi prajurit menjadi anak buah Daud yang sebelumnya diremehkan. Luar biasa, cara pandang yang benar. Ada masalah, oh saya akan hadapi. Ini ujian iman bagiku untuk aku naik tingkat. Oh haleluya. Yang kedua, masalah menjadi sarana untuk melihat kuasa Tuhan. Masalah menjadi sarana untuk melihat kuasa Tuhan. Ya saudara, dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapi kondisi sulit seperti ini. Kita tidak mampu. Raja Saul dan prajuritnya melihat Goliat yang tinggi besar, tidak mampu dengan kekuatannya untuk menghadapi takut. Apa yang dipandang Daud sama yang dipandang Saul itu sama. Tapi Daud responnya benar. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, tapi Tuhanku yang menyertai aku, yang berperang di depan aku, yang berperang bersama aku, yang akan mengalahkan Goliat. Demikian juga kita, saya dan saudara. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berkat Tuhan tidak dipengaruhi oleh sikon. Kuasa Allah itu nyata dan ajaib. Daud mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Ayat 45 dan 49. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Secara logika manusia tidak mungkin Daud menang melawan Goliat. Tapi karena Allah menyertai Daud, Allah yang membuat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Caranya tidak masuk akal. Saya percaya itu prajurit-prajurit Saul juga punya keahlian untuk pakai umban. Tapi mereka tidak berani memakai umban. Tapi Daud berani. Karena Daud percaya Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang. Sehingga begitu dia pakai umpan yang diisi batu, dilemparkanlah batu itu, langsung melesat seperti peluru, nancep ke dahinya Goliat. Itu malaikat mungkin yang nuntun jalannya batu itu, langsung pas kena dahi, matilah Goliat. Mujizat masih ada sampai hari ini bagi setiap orang percaya. Percayalah. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perkataan Yesus ini juga sampai saat ini berlaku untuk saya dan saudara. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kata jika engkau, ya kata engkau kita ganti saya. Yuk, 2, 3. Jikalau saya percaya, saya akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Lagi yuk ya, dengan mantap, ya, dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Jikalau saya percaya, saya akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Melalui persoalan, masalah yang aku hadapi, aku akan melihat, ngalami kuasa Allah yang besar, yang dahsyat dalam hidupku. Markus pasal 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Karena iman kita, karena percaya kita, kita bisa tercengang, takjub. Tuhan telah menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Percaya, mujizat masih ada. Percaya saja, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan menghadapi masalah dan menang atas masalah. Karena Tuhan tunjukkan iman saudara dengan perbuatan. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Jangan stres, bersukacitalah dan mengucap syukurlah. Itu wujud engkau percaya dan bertekun di dalam doa. Percaya, perkatakan firman Tuhan dengan iman. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Percayalah. Yang ketiga, bagaimana memandang masalah? Masalah menjadi sarana kesaksian. Semua masalah yang terjadi dapat menjadi sarana kesaksian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat baik dan penuh belas kasihan, yang sanggup menolong kita, yang mengerti keadaan kita, yang memperdulikan kita. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan kita. Melalui masalah yang kita hadapi, kita bisa bersaksi Tuhan telah menolong kita. Haleluya. Ayat 46, 1 Samuel pasal 17. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dasar. Haleluya. Inilah tujuan Tuhan. Engkau punya masalah, diizinkan Tuhan ada masalah. Engkau bergantung sama Tuhan, punya respon yang benar. Engkau ditolong Tuhan, alami mujizat yang luar biasa. Engkau boleh bersaksi kepada dunia bahwa Yesus Tuhan telah menolong saya. Saya telah disembuhkan dari COVID, dan saya bisa bersaksi bahwa Tuhan telah menyembuhkan saya dari sakit COVID. Haleluya. Apapun persoalan masalah yang sudah hadapi, itu sarana kesaksian. Sarana kesaksian. Kesaksian memuliakan Allah, memalukan iblis. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan yang telah kita alami, baik kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan, berkat-berkat Tuhan, atau mujizat-mujizat Tuhan, itu bisa menjadi sarana kesaksian kita yang luar biasa kepada dunia ini. Melalui kesaksian kita, sungguh Tuhan Yesus dipermuliakan dan iblis dipermalukan. Melalui kesaksian kita, banyak jiwa-jiwa dikuatkan dan bahkan
bahkan akan banyak yang diselamatkan. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Seorang perempuan Samaria ketemu Yesus. Yesus bisa tahu tentang kehidupannya, apa yang dia lakukan. Maka setelah itu dia cerita kepada orang-orang sekampungnya. Dia menjadi penginjil yang pertama yang sukses. Dia hanya cerita tentang apa yang Yesus lakukan. Demikian juga kita. Kita cerita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya! Kesaksian kita akan menyatakan kepada dunia, Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah jawaban yang sempurna untuk setiap persoalan manusia. Kesimpulan, bagaimana kita memandang masalah? Yang pertama, masalah sebagai sarana ujian iman untuk naik tingkat. Yang kedua, masalah sebagai sarana melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, masalah sebagai sarana untuk kesaksian kita kepada dunia bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat dunia. Haleluya! Tetap percaya, milikilah respon yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya berharap firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan saudara semua, menjadi rema bagi saudara. Saudara kembali disegarkan, kuat dalam hidup ini. Apapun masalah tantangan yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti menolong kita. Percaya, iman itu yang membedakan untuk orang-orang yang percaya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kami tetap kuat saat kami sungguh mengandalkan Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Bersama Tuhan Yesus, kami menghadapi semua tantangan masalah yang kami alami. Semua tetap mengontrol Tuhan. Bagian kami setia kepada Tuhan Yesus, setia beribadah, sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan memampukan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua jemaat-Mu yang mendengar akan penyampaian firman Tuhan ini, Engkau tahu Tuhan akan persoalan mereka. Hamba minta dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau menjamah mereka. Kalau mereka mengalami sekarang kondisi tidak bagus, kondisi kesehatannya, atau mereka sedang dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, mereka boleh Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus, sembuh. Semua penyakit sembuh. Anak-anakmu mengalami kesembuhan, karena Tuhanlah penyembuh mereka. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan memberkati. Tuhan buka tingkat-tingkat langit. Tuhan curahkan berkat untuk mereka. Ada terobosan-terobosan dalam usaha mereka. Terobosan ekonomi yang datangnya dari pihak Tuhan. Bagian mereka terus setia, terus mengandalkan Tuhan, terus hanya berharap sama Tuhan Yesus saja. Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih, berkati bangsa negara kami. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati wali kota kami Bapak Eri, berkati Ibu Gubernur kami, Ibu Kofifa. Buat mereka semua berhasil. Perlindungan Tuhan untuk mereka. Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Ampunilah dosa bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.
Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin.